episode 3 ini, topik-topik pembahasannya, yaitu 1. Memahami daerah aliran Sungai Das sebagai basis pengelolaan SDA, pada menit pertama. 2. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan DAS pada menit ke-12 detik ke-30. 3. Pola pengelolaan sumber daya air, pada menit ke-22 detik ke-10. 4. Lembaga-lembaga pengelola sumber daya air, pada menit ke-40 detik ke-20. 5. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air, dikenal dengan 5 pilar, tepat pada menit ke-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Bincang SDA bersama saya Hamdan Inami. Pada episode 3 ini kita akan membahas tentang bagaimana pola pengelolaan sumber daya air. Jadi ada satu pola tertentu yang harus disusun. Ini secara umum karena pada tiap-tiap wilayah akan mempunyai karakter yang berbeda. Sehingga harus ada namanya rencana pengelolaan, ya, pola pengelolaan. Ini kalau di peraturan Permen PUPR nomor 10 tahun 2015 itu tentang rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan. Salah satu aturan yang mendorong untuk perlu adanya pola pengelolaan sumber daya air. Ya, sebelum kita memasuki bagaimana pola pengelolaan sumber daya air, ya kita perlu memahami apa itu DAS, daerah aliran sungai. Ya, karena nanti semua pengaturan atau pengelolaan air itu adalah harus pada prinsip batas hidrologis, ya. Salah satunya ini adalah batas DAS atau daerah aliran sungai. Ya, apa itu daerah aliran sungai? Jadi daerah aliran sungai itu daerahnya membagi habis semua wilayah, ya. Satu pulau itu misalnya nggak ada yang di luar DAS, nggak ada. Semuanya pasti masuk dalam DAS, ya. Bahasa aturan ini DAS ini adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Ya, jadi kalau dari bahasa ini yang difokuskan ini pada sungai dan anak-anak sungai, karena menyebutkan di awal ini wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai. Ya, ini kalau fokus pada sungai. Mungkin ada pemahaman, ada bahasa lain yang bisa untuk memahami, yaitu suatu daerah, ya, yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit. Ya, ini batasannya adalah punggung bukit, sehingga semua hujan yang masuk ke dimanapun di batas itu, dalam wilayah itu akan membentuk satu aliran di situ. Ya, mungkin ini sekedar bahasa yang lain atau mungkin sudut pandangnya, ya. Sudut pandangnya kalau tadi sungai, asal dari sungai itu adalah semua air hujan yang masuk pada batas wilayah itu. Jadi batasnya daerahnya dibatasi oleh punggung bukit. Nah, akhirnya dengan adanya batas itu, semua hujan yang jatuh di wilayah DAS itu akan kemudian sebagian meresap ke dalam tanah, sebagian aliran permukaan, dan kemudian membentuk anak-anak sungai, kemudian bertemu di suatu sungai utama atau sungai besar. Ya, biasanya DAS itu dinamai sama dengan nama sungai utamanya. Kalau kita gambarkan itu seperti lembaran daun yang tulang yang utama itu adalah sungai utama. Ya, ini sering digambarkan, ya, kalau di perkuliahan. Mungkin ada sobat SDA yang pernah mengikuti materi ini atau mata kuliah yang ada kaitannya dengan DAS, ya. Ada mungkin dari teman mahasiswa, ada pengairan, ada kehutanan, mungkin ada pertambangan, ya. Semuanya lingkungan juga mungkin akan mendapatkan mata kuliah seperti ini.
Ya, digambarkan seperti daun, kemudian tulang utamanya itu adalah sungai utama, kemudian jari-jarinya daun itu adalah anak-anak sungai. Jadi mereka bertemu dan di ujungnya itu, ya, setelah keluar dari batasan-batasan itu, di ujungnya adalah outlet atau tempat di mana seluruh air yang jatuh itu dari berbagai penjuru di das itu, di batasan das itu adalah keluar melalui outlet. Itu batasan daratan. Seperti di peraturan. Di wilayah perairan, ya, laut itu selama itu adalah dipengaruhi oleh das yang bersangkutan, itu masih wilayah das tersebut, ya. Ya, kalau misalnya kita mengambil satu contoh yang kecil, ya, misalnya kita punya rumah pekarangan seluas misalnya 200 meter persegi. Nah, ketika hujan di atas wilayah milik kita itu sepanjang 200 meter persegi itu kemudian mengalir ke mungkin ke selokan, ke drainase, saluran, dan seterusnya, ya, ke afur, kemudian masuk ke sungai. Nah, masuk di sungai apa itulah kita menjadi penduduk das itu, ya. Jadi air hujan yang jatuh di atas pekarangan kita, rumah dan tanah kita itu yang 200 meter, sebagian mungkin meresap, ya, di sebuah mungkin ada tanah yang kosong di situ, dan yang sebagian yang lain mengalir dan akhirnya jatuh di sungai. Nah, itu adalah kita adalah sebagai penduduk yang berada di wilayah das itu. Makanya setiap aktivitas manusia yang ada di atas das itu akan sangat berpengaruh terhadap kehandalan atau kesehatan das itu. Ya, kenapa begitu? Ya, kalau misalnya kita punya 200 meter persegi aja, ya, kemudian seluruh air hujan yang jatuh di pekarangan kita itu, ya, bisa dihitung berapa, ya, kita ini menyumbangkan debit aliran permukaan ke das itu. Makanya kalau misalnya seluruh permukaan itu kemudian tidak bisa meresap, ya, ini bisa dikalikan itu seluruh das itu berapa luasannya dan curah hujannya berapa, ya. Misalnya biasanya rata-rata kalau hujan harian itu 100 mm dikategorikan hujan yang sangat tinggi. Ya, misalnya 100 mm. Kalau kita punya lahan 200 meter persegi, ya, berarti 20 meter kubik atau 20.000 liter, ya. Jadi dalam satu hari itu rumah kita, pekarangan kita yang 200 meter persegi, ya, itu menyumbangkan 20.000 liter, ya. Atau kalau kita punya tangki profil itu yang 1.000 liter, berarti 20, ya. Ini bayangkan 20 tangki profil itu kita tumpahkan dalam satu hari. Ya, dikalikan misalnya intensitas tinggi selama beberapa hari, itu baru 200 meter di pekarangan kita. Bagaimana kalau satu desa, ya? Bagaimana kalau satu kecamatan, ya? Ya, kalau tidak dikendalikan, maka seluruh air yang tumpah, ya, hujan yang tumpah ruah, ya, ketika sungai tidak muat lagi menampung tumpahan itu, maka tentu saja itu menjadi banjir. Ya, itu adalah contoh bagaimana das kemudian pengaruhnya terhadap bagaimana aktivitas manusia di atasnya itu, bagaimana penggunaan lahan di atas das itu yang berpengaruh langsung terhadap kejadian-kejadian banjir. Berikutnya, das itu dibagi 3 wilayah, ya, wilayah hulu, tengah, dan hilir. Wilayah hulu itu khusus, ya, itu spesial untuk hutan lindung, ya, karena mengingat topografinya, ya. Air hujan itu kan ketika jatuh kan memukul
permukaan dan itu akan melarutkan air, dan hanya dengan gravitasi kan akhirnya runtuh ke bawah. Ya, itu adalah kawasan di mana itu melindungi seluruh kehidupan ya di bawahnya sana ya, di tengah dan hilirnya. Makanya benar-benar dilindungi oleh undang-undang. Kemudian ini kita dari hulu ke hilir ya, kita masuk ke hilir. Hilir itu biasanya wilayah pemanfaatan. Jadi topografinya relatif datar. Satu contoh bisa dilihat ketika ada usaha tani ya, di lahan pertanian itu bentuknya bisa hamparan. Hamparan yang kalau kita cek di perencanaan irigasi itu satu tersier itu bisa 150 hektar. Ya, kita bayangkan kalau misalnya satu hamparan segitu kan lumayan luas ya. Kalau memang ada yang bisa lebih luas lagi, makanya diatur dalam perencanaan irigasi itu maksimal tersier itu 150. Ketika lebih luas lagi misalnya 200, 300, nah ini harus dipecah menjadi tersier yang lain sehingga nanti terlayani semuanya. Jadi kuarternya juga dapat terlayani air irigasi. Ini gambaran wilayah hilir. Di antara hulu dan hilir tentunya itu adalah wilayah tengah. Wilayah tengah ini adalah mulai ada pemanfaatan, tapi biasanya kalau di pertanian itu biasanya pertanian subsisten atau pangan keluarga. Ya, ada sih sebagian yang lain yang mengusahakan di sana, tapi sebagai gambaran biasanya kalau di wilayah tengah lahan pertanian itu tidak terlalu luas ya, dalam satu hamparan maksudnya. Jadi karena kemiringannya itu membuat lahan-lahan pertanian sawah ya itu menjadi dibatasi oleh kemiringan. Jadi, ada yang misalnya 20 hektar, kemudian bahkan ada yang sampai hanya 2 hektar gitu ya, kecil-kecil. Cirinya itu adalah di wilayah tengah. Nah, kalau kita kembali ke persoalan ya, pengolahan das, tentunya kalau di hulu biasanya adalah penebangan liar ya. Jangankan kok diambil kayunya ya. Misalnya dari hutan lindung kemudian menjadi hutan produksi atau menjadi hutan apalagi perkebunan ya. Itu sudah sangat mengurangi kemampuan wilayah tangkapan air itu dalam hal menangkap dan menyimpan air. Itu menjadi sangat berkurang. Ya, seringkali karena tuntutan ekonomi atau ya nggak tahu ya, pembangunan yang tidak paham dengan konservasi, itu dipikir mungkin ya sama-sama tanamannya ya udah, yang hutan itu yang tidak dimanfaatkan ya katanya tidak dimanfaatkan, kemudian dibabat diganti misalnya ya kopi. Nah, itu kan tentunya pasti akan mengurangi kemampuan wilayah catchment area atau tangkapan air itu dalam hal menangkap dan menyimpan air. Ini yang masalah pertama yang di hulu. Kemudian masalah yang berikutnya di tengah, ini biasanya praktek-praktek pertanian yang tidak peduli ya, atau tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air. Ya, karena apa? Misalnya di sebuah kemiringannya yang curam ditanami misalnya tanaman-tanaman umbi-umbian ya, ada ketela pohon atau kentang, itu kan kemudian akhirnya seringkali ketika panen dan setelah itu hujan datang itu kan akhirnya habis ya di bawah air permukaan tanahnya itu, dan meningkatkan sedimen ya, sedimennya semakin banyak yang dibawa oleh air dan masuk ke sungai, dan membuat semua bangunan air di sepanjang sungai itu akan ya jelas akan merusak ya.
setidaknya itu akan memperpendek umurnya. Kemudian ada OP-nya, mengeruk sedimen, ya seperti itu ya. Pertaniannya mungkin ya bolehlah mungkin ya untung ya, tapi kemudian di bawah itu mengeluarkan uang untuk perawatan bangunan air itu, karena sedimennya sudah diukur biasanya, sedimennya itu tingkatnya seberapa itu sudah dihitung, tapi kemudian karena praktek baru misalnya ada tanam kentang banyak-banyak itu, kemudian loh lah ini sedimennya kok langsung meningkat drastis ini. Jadi ini anggarannya sudah diatur, kemudian harus keluar untuk meng-OP atau melakukan pemeliharaan saluran atau bangunan irigasi atau bangunan air. Jadi praktek-praktek pertanian yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air. Ini satu. Yang kedua, alih fungsi lahan. Ya, kenapa kok ada alih fungsi lahan? Ya, biasanya di wilayah tengah atau kita menyebutnya hulu ya, di puncak ya, misalnya contoh ini Puncak Bogor ya. Di kawasan Puncak Bogor ya, itu biasanya view-nya bagus ya. Biasanya untuk tempat istirahat, villa-villa ya begitu. Ya, karena bisa melihat ya, bisa menikmati pemandangan kota di malam hari ya, begitulah. Nah, ini kalau tidak diatur, kemudian akhirnya juga banyak pengembang-pengembang yang mengincar wilayah ini. Itu makanya kemarin setelah dievaluasi banyak sekali alih fungsi lahan yang itu benar-benar membuat ya, mendegradasi, benar-benar ya menambah debit banjir ke Jakarta itu. Ya akhirnya di sana dievaluasi. Nah seperti itu. Jadi ya kita perlu waspada ya di daerah kita, di puncak-puncak itu, ketika mulai ada 1-2 villa itu kemudian akan diikuti oleh pengembang-pengembang yang lain, atau misalnya ada perhotelan atau apa yang di kawasan puncak yang itu tidak mengindahkan kaidah konservasi, itu akan berpotensi terhadap rusaknya das itu ya. Nanti akan menambah debit. Kalau di kawasan seperti itu, di tengah itu, karena kemiringannya cukup curam, tentunya tidak hanya air saja yang dikirim ya, itu bersama dengan sedimennya, dengan mungkin ranting-ranting pohonnya, itu semua materialnya akan dikirim juga ke bawah itu. Jadi Sobat SDA perlu kita waspadai terhadap penggunaan lahan. Ya sebenarnya ini bisa dipetakan ya, dipetakan mana-mana kawasan yang ini harus dipantau, dan secara berkala kita cek ya, misalnya kita secara rutin melihat di citra satelit ya. Sebenarnya citra satelit ini gratis ya, bisa di-download ya, meskipun resolusinya itu ya tidak terlalu tinggi juga, tapi saya pikir kalau kita ya, karena ini gratis, bisa secara swadaya ini bisa mencoba mengkaji wilayah-wilayah yang kemiringannya cukup tinggi, kemudian ini harus dilindungi karena rawan untuk ketika ini dialih fungsi atau ada aktivitas yang tidak sesuai dengan konservasi lahan, ini akan menyumbangkan debit banjir atau menyumbangkan longsor, menyumbangkan bencana. Ya siapa yang mau bencana? Kan tidak ada yang mau ya. Dan teman-teman yang misalnya ikut Tagana ya, teman-teman yang aktif membantu ketika ada bencana ini ya, saya salut ya teman-teman yang sukarela dengan kalau ada misalnya bencana, kemudian semua terjun ya, diterjunkan ke lokasi membantu. Nah, tapi sebelum ada bencana ini kita bisa mencegah ya. Pencegahannya seperti itu ya. Nah, aktivitas manusia yang itu tidak sesuai dengan kaidah konservasi lahan itu jauh-jauh hari ini sudah diperingatkan ya, dikampanyekan ya. Kemudian
Ini kalau sudah di wilayah hulu tengah, contoh-contoh permasalahan ya, problem yang ada di wilayah hulu dan tengah dari DAS. Nah, ini di wilayah hilir ya, sebagai lahan pertanian yang intensif ya, hamparan yang luas ya. Ada kelompok tani dan ada gabungan kelompok tani. Itu harapannya ketika mereka menggarap lahannya itu secara terorganisir, ini akan mengurangi biaya produksi. Itu contoh bagaimana di hilir itu kalau diusahakan sebuah usaha tani yang hamparannya luas ya, itu akan sangat menguntungkan. Ya sayangnya ya, ini potensi yang besar itu, potensi produksi yang besar dengan hasil berlimpah itu juga ada di sana potensi banjir ya. Nah, ketika di hulu dan tengah ini tadi sudah kita sebutkan tadi ada penyimpangan-penyimpangan, nah itu akan di ujungnya itu ya yang kena getahnya, nah itu tentu akan di wilayah ini, di wilayah hilir ini. Ini yang kita menjadi berat sekali kalau misalnya wilayah yang kita andalkan di hilir itu kemudian tidak diikuti dengan penataan atau pengendalian ya di wilayah tengah dan wilayah hulu ya. Ini sepertinya sia-sia ini ya. Ya justru dengan kita fokus saja ke hilir ya, mau meningkatkan produksi pangan dan seterusnya, itu kemudian sia-sia ketika ya banjir datang. Di wilayah hilir juga selain risiko banjir ya tertinggi di sana, di hamparan yang luas, apalagi sudah di dekat muara, apalagi di wilayah yang elevasinya ya paling rendah, sudah pasti itu akan menjadi ya langganan banjir ya. Itulah permasalahan yang terjadi, bagaimana itu DAS dan bagaimana pengelolaannya dan permasalahannya. Baik Sobat SDA, kita memasuki pada perbincangan tentang bagaimana pola pengelolaan sumber daya air. Ya, jadi sebelumnya sudah kita pahami apa itu DAS, bagaimana permasalahannya, baik masalah eksternal maupun internal ya pengelola. Banyak sektor yang berkepentingan terhadap pengelolaan DAS sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Lingkungan hidup, kemudian pertambangan dan energi, pertanian, dan kehutanan. Tidak semuanya satu persepsi ya, masing-masing punya pedoman sendiri. Ini salah satu mungkin wacana yang bisa diangkat. Jadi belum adanya satu persepsi atau satu pedoman ya dalam pengelolaan DAS. Pola pengelolaan sumber daya air ini dalam peraturan pada PP nomor 22 tahun 82 tentang tata pengaturan air ya. Pengelolaan sumber daya air ini berbasis wilayah sungai, jadi didasarkan pada wilayah sungai. Ini seiring dengan semangat otonomi daerah. Tentu banyak sekali permasalahan yang kemudian disesuaikan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah itu pun berkembang ya. Dari U32 tahun 2004 tentang Pemda ya, kemudian mengalami beberapa revisi. Ini salah satunya juga adalah undang-undang yang paling terakhir ini ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sebenarnya adalah semangat otonomi daerah, di mana urusan pemerintahan itu dibagi dalam 3 kewenangan, yaitu kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten. Kategorinya apa saja pembagian kewenangan itu? Ya, kita mulai dari kewenangan pusat. Ya, ketika lokasinya, kemudian penggunanya atau dampaknya atau manfaatnya, kemudian pertimbangan yang lain ketika dalam pengelolaan itu pertimbangan faktor efisiensi, kemudian suatu urusan itu merupakan urusan yang cukup strategis secara nasional,
Nah, ini kemudian urusan itu masuk kepada kewenangan pusat. Nah, ini salah satu pertimbangan-pertimbangan ya, jadi banyak hal yang kemudian dibagi-bagi kewenangan. Ya, tadi lokasi, kemudian atau pengguna atau usernya, kemudian dampaknya, ya, kemudian pengelolaan dari sudut pandang efisiensi, kemudian satu hal lagi, urusan tersebut adalah cukup strategis ya bagi negara. Nah, ini kemudian masuk kepada kewenangan pusat. Kemudian demikian juga hal yang sama, aspek-aspek itu membuat kewenangan tersebut masuk dalam wilayah kewenangan provinsi, atau kemudian itu menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Nah, ini adalah dasar atau pertimbangan bagaimana urusan pengelolaan sumber daya air ini ya, dibagi-bagi dalam beberapa kewenangan tersebut ya. Kita kembali ke peraturan ya, tentang pengelolaan sumber daya air ini adalah mengambil yang paling inti adalah Permen PUPR nomor 4 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan WS. Apa itu WS ya? Wilayah sungai itu satu atau lebih das dan bisa ditambah dengan pulau kecil yang luasnya maksimal adalah 2000 km persegi ya. Jadi semuanya terbagi dalam wilayah sungai. Jadi kalau di Jawa Timur ini tentunya semua wilayah, bahkan pulau-pulau kecil juga akan masuk ke dalam satu wilayah. Intinya semua wilayah di Indonesia itu terbagi habis dalam wilayah sungai yang penetapannya itu ya berdasarkan Permen PUPR nomor 4 tahun 2015 ini dengan pertimbangan ya. Jadi pertimbangannya itu ya karena secara lokasi ya tentunya das-das itu berdekatan ya, satu atau lebih das ya itu berdekatan. Kemudian ada karakter yang sama ya, yang mirip-mirip. Jadi kemudian langsung ini masuk di WS ini jadi satu WS, satu wilayah sungai ya. Ya, jadi penetapan WS ya itu adalah dengan pertimbangan hal-hal seperti tadi. Ada kemiripan das, ada saling ketergantungan, saling terkait ya. Ya, penduduknya mungkin tidak jauh beda ya, karakternya sama. Berbagai pertimbangan itu ya mungkin ini yang menetapkan ini mempertimbangkan banyak hal mungkin ya. Jadi ada WS yang ditetapkan menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya air. Sobat SDA, di seluruh Indonesia ini sesuai dengan penetapan peraturan tersebut ada 128 wilayah sungai ya. Terdiri dari 5 wilayah sungai lintas negara. Tentunya ini akan menjadi urusan kewenangan pusat ya. Kemudian 31 wilayah sungai lintas provinsi ya, kembali ke pusat. Kemudian ada 28 wilayah sungai strategis nasional. Ya, ini ada keterlibatan urusannya pusat tapi melibatkan pemerintah daerah setempat ini ya. Karena kadang-kadang bukan lintas provinsi ya, tapi satu provinsi tapi itu dipandang sangat strategis, jadi masuk ke strategis nasional. Kemudian ada 52 wilayah sungai lintas kabupaten atau kota dan ada 12 wilayah sungai dalam kabupaten atau kota. Ya, jadi 12 wilayah sungai saja yang masuk dalam kewenangan kabupaten. Ini kebanyakan di luar Jawa ini ya. Nanti kita cek. Ya, ada 128 wilayah sungai ya. Itu 7 diantaranya itu sebagian dikelola oleh BUMN. Jadi tidak full ya diserahkan, tapi ada pembagian urusan lagi. Ya, kalau di Berantas ya yang saya tahu di PJT 1 itu ya, PJT itu Perum Jasa Tirta, itu BUMN yang mengelola WS, tapi tidak kemudian diambil alih keseluruhan, tapi ada pembagian urusan dengan BPS Berantas. Jadi misalnya dalam hal pengusahaan air ya.
dalam pengusahaan air, kemudian ada dalam hal pendayagunaan, itu urusannya di Perum Jasa Tirta 1 ya, untuk yang berantas. Jadi ada dua saja ya, PJT 1 dengan PJT 2. Yang PJT 2 ini di Jatiluhur di Jawa Barat. Nah, PJT 1 ini ya dulunya itu wilayah Sungai Berantas dan wilayah Sungai Bengawan Solo. Kemudian ada penambahan wilayah sungai itu Toba Asahan, WS Rayo Bogowonto, dan WS Jeratun Seluna. Jadi ini PP yang baru ya, saya lupa ini Perpres ya, lupa saya. Ada penambahan 3 WS itu. Kalau di PJT 2 ini WS Citarum dengan WS Ciliwung Cisadane. Ya ini sebagian WS Ciliwung Cisadane. Ya ini dalam hal pengelolaan wilayah sungai. Kalau kita runut lagi 5 wilayah sungai lintas negara ini di mana saja. Yang kalau di lampiran tadi Permen PUPR nomor 4 tahun 2015 itu ada 5 WS itu adalah lintas negara. WS Benenain ini di NTT, antara NTT dan Timor Leste. Kemudian Nulmina juga sama, NTT dan Timor Leste. Kemudian Sesayap, WS Sesayap itu lintas negara antara Indonesia Malaysia ya, lokasinya di Kalimantan Utara dengan Sarawak ya, Malaysia. Kemudian Membramo Tami Apaufar ini di Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian WS in London Digul Bikuma itu Papua dengan Papua Nugini. Ya, jadi ada 5 lintas negara yang tentunya ini urusannya pusat ya, karena menyangkut urusan antar negara ini ya. Kemudian 31 wilayah sungai lintas provinsi ya, ini tentu banyak sekali. Saya coba saya contohkan ini di Jawa Timur aja ya. Tentunya Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Ini WS Bengawan Solo ya. Bengawan Solo itu masuk WS kategori lintas provinsi. Karena Bengawan Solo itu yang sebelah timur ya dimanfaatkan oleh wilayah Jawa Timur dan kemudian melintasi Jawa Timur dan Jawa Tengah ini. Kemudian WS yang masuk dalam WS strategis nasional. Ya, meskipun dalam WS itu wilayahnya masuk dalam satu provinsi, tapi ketika itu dipandang sangat besar, sangat strategis ya. Ini masuk dalam WS strategis nasional. Saya contohkan ini adalah WS Berantas ya, tentunya wilayah Sungai Berantas itu sepenuhnya ada di Jawa Timur. Berantas ini sangat besar sekali ya, sangat luas ya. Wilayahnya 1/4 wilayah Jawa Timur ini masuk di WS Berantas. Ya, mulai dari hulunya itu di Malang, kemudian ke barat ya, Barat Blitar, kemudian Tulungagung, Kediri ya, muter Kediri ya, dan seterusnya sampai dengan di Surabaya. Ya, contohnya lagi ini di NTT WS Flores ya, ini masuk ke dalam strategis nasional. Jadi ada 28 WS yang masuk dalam strategi nasional. Kemudian WS yang lintas kabupaten atau kota. Ya, tentunya ini masuk dalam pengelolaan kewenangan provinsi. Jadi, pengelolaannya adalah kewenangan provinsi. Itu ada 52. Ya, cukup banyak. Ya, kalau di Jawa Timur itu ada Madura Bawean, ya, masuk WS Jawa Timur. Welang Rejoso, Bondoyodo Bedadung, kemudian Pekalen Sampeyan, Baru Bajul Mati, dan ya ada 5 WS yang itu masuk dalam kewenangan provinsi. Ya, tentunya ini ada di Dinas PU provinsi. Kalau di NTT ini ada WS Flotim Lembata Alor,
Kemudian ada Sumba. Ini masuk dalam kewenangan Provinsi NTT. Di Jawa Tengah ada 2, Pemali Comal dan Bodrikuto. Di Jawa Barat ada Cisadea Ciberano dan WS Ciwolan Cilaki. Ya, itu kira-kira contoh-contoh ada 52 WS yang masuk kewenangan provinsi. Berikutnya adalah WS dalam satu kabupaten kota. Nah, ini hanya ada 12. Satu-satunya kabupaten di Jawa yang mengelola WS ini hanya ada di Jepara. Ada 2, Kepulauan Karimun Jawa yang karena sangat terpencil ya, masuk dalam satu WS ini di Jawa Tengah, di Jepara ini. Kemudian Wisogelis. Kemudian ini ada di Kepulauan Seribu, ini masuk WS Kepulauan Seribu. Ya, ini yang masuk dalam kabupaten kota. Selain itu, ini ada di Simeuleu Aceh, ya, Mentawai Sumatera Barat, Rokan Hilir Riau, Bengkalis Riau, Siak Riau. Ya, Riau ini karena kepulauan, jadi ketika ditetapkan WS ya, itu banyak yang masuk dalam satu kabupaten kota ini. Indragiri Hilir Riau. Kemudian Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu, ya, Kota Baru Kalimantan Selatan dan Pasar Kalimantan Timur. Ya, jadi itu WS yang masuk dalam kewenangan kabupaten atau kota. Ya, baik Sobat SDA, pada lampiran 2 di Permen PUPR nomor 4 tahun 2015 itu di sana di list kodifikasi ya tentang WS di Indonesia itu berdasarkan ya dipetakan ya, peta WS per pulau, per provinsi, kemudian masing-masing WS ya, per WS itu sendiri. Ya, itu kira-kira isi dari Permen PUPR nomor 4 tahun 2015 itu tentang kriteria dan penetapan WS yang isinya menetapkan wilayah-wilayah sungai. Ya, mungkin nanti Permen PUPR ini bisa dicek di website saya www.hamdan.link. Sekilas saya informasikan contoh ya untuk peta WS di Jawa Timur. Ya, ini petanya skalanya 1:1.500.000. Kita contohkan per WS-nya ya. Sudah kita sebutkan tadi ada WS Bengawan Solo, Brantas, WS Kepulauan Madura, WS Welang Rejoso, ini di sekitar Pasuruan Probolinggo. Kemudian WS Pekalen Sampean, ini Bondowoso Situbondo. Kemudian WS Baru Bajulmati masuk di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Bondoyoda Bedadung, ini antara Lumajang dengan Jember. Ya, kalau Brantas ini meliputi Malang, Blitar, Trongkong, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo sampai Surabaya. Luas sekali. Nah, itu kira-kira untuk di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ya, tentunya sudah tadi juga kita sampaikan ya, yang masuk di kewenangan provinsi tadi hanya berapa tadi? 5 ya, yaitu Welang Rejoso, Pekalen Sampean, Bondoyodo Bedadung, Baru Bajulmati dan Kepulauan Madura. Ya, yang lain masuk dalam wilayah kewenangan pusat ya. Karena ada yang satunya itu strategis nasional, satunya tadi lintas ya, lintas provinsi. Ya, kemudian kita coba per WS ya, kita misalnya ya nanti Sobat SDA bisa ngecek wilayahnya masuk di WS apa, dan disitulah ketika seperti konsep tadi sudah disampaikan, ada yang masuk di kewenangan provinsi atau di pusat, dan hanya sedikit yang ada di wilayah kabupaten kota. Ya, jadi itu pembagian kewenangan. Ini baru pembagian kewenangan ini. Pembagian wilayah kerja. Ya. Ya, tentunya ini penting untuk
menindaklanjuti ya. Kalau misalnya saya di WS ini kemudian ditindaklanjuti dengan pencarian data dan informasi ya, di browsing. Bagaimana pengolahan di WS tersebut. Ya, berikutnya ya Sobat SDA adalah ini masalah lembaga pengelola. Ya. Lembaga pengelola ini yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air, tentunya ini berbasis wilayah sungai. Ya, kita punya ada 2 batasan. Jadi kita ada batasan hidrologis yang tadi disampaikan. Hidrologis itu berarti setelah das dikumpulkan menjadi ada beberapa das ya, ditetapkan sebagai masuk wilayah sungai ya. Ada juga batasan administrasi. Nah, ini yang seringkali karena begitu banyaknya lembaga ya, melintasi berbagai wilayah administrasi dan juga lintas sektor. Ini kemudian ya biasanya banyak sekali lembaga yang terlibat ini. Ya karena sesuai dengan amanah undang-undang bahwa pengelolaan SDA itu mendorong untuk ada keterlibatan masyarakat ya, karena tentunya ini penerima manfaat, kemudian yang terkait dengan, kalau kita setback sedikit ke belakang ya, semua aktivitas masyarakat. Nah, aktivitas masyarakat di suatu das itu akan sangat mempengaruhi kehandalan das. Makanya ini kemudian dilibatkan ya sebaik mungkin ya, tentunya dalam pengelolaan supaya memahami bahwa setiap aktivitas itu ada konsekuensinya terhadap kehandalan das. Itulah sebabnya maka lembaga pengelola ini, kalau tadi itu kita rinci tentang pembagian wilayah kewenangan ya, kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dari batasan hidrologis itu kemudian dimasukkan dalam WS, wilayah sungai. Kemudian WS itu didistribusi urusannya sesuai kewenangan, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, ini kemudian masing-masing WS ya itu juga akan melibatkan para pemangku kepentingan. Ya, pemangku kepentingan itu ya biasanya ada yang punya kewenangan ya, yang berwenang, kemudian penerima manfaat ya, user, ada operatornya yang petugasnya yang mengelola, yang bukan yang mengelola ya, petugasnya yang operator. Ya, baik operator dari konservasi, dari pendaya gunaan, dari kemudian pengendalian banjir. Nah, ini adalah operator semuanya. Ya, jadi ada 5 hal, yaitu konservasi, kemudian pendaya gunaan, kemudian pengendalian banjir, sistem informasi ya, jadi ini pengolahan data ya. Penting sekali pengolahan data, kemudian keterlibatan masyarakat ya. Ini kira-kira poin-poin yang akan dikelola, yang akan dibahas
karena poin-poin ini nanti ya begitu banyak sektor permasalahan yang ngeruwet dan kita urai satu persatu. Kembali kepada tadi batasan, ya ada batas administrasi, ada batas hidrologi. Tentunya masing-masing memberikan konsekuensi. Batasan administrasi ya ini biasanya akan terkait dengan kebijakan ya yang berwenang, kebijakan yang berwenang. Ini ada lembaga namanya Dewan Sumber Daya Air ya, aturannya nanti bisa kita browsing ya. Ada perpres atau apa itu yang mengatur tentang diperlukannya Dewan Sumber Daya Air, ada Dewan SDA pusat dan ada Dewan SDA provinsi. Kaitannya dengan batas administrasi. Kemudian di samping itu ada namanya TKPSDA. Ini adalah kaitannya dengan WS ya, wilayah sungai. Misalnya TKPSDA Brantas ya, ini berarti kalau TKPSDA Brantas sudah levelnya ini nasional karena menjadi urusan strategis nasional ya, cuman nanti isinya juga karena ini masuk seluruhnya dalam wilayah provinsi Jawa Timur itu kemudian menjadi pelakunya itu adalah tentunya melibatkan lebih banyak dari personel dari Jawa Timur ya. Tentunya ini adalah levelnya nasional. Nah, TKPSDA itu adalah tim koordinasi PSDA ini berdasarkan WS ya, wilayah sungai. Nanti ada TKPSDA ya tadi Bondoyodo, Bedadung, kemudian ya masing-masing WS tadi ada 128 WS tadi itu masing-masing ada TKPSDA. Ya di sana tentunya banyak personil ya, yang terlibat. Ya, ini karena seperti amanah dari peraturan sebelumnya itu. Ya jadi melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan ya, pemangku kepentingan, stakeholder. Kalau Dewan SDA ini diketuai oleh gubernur ya yang provinsi. Ya begitu, jadi peran pemerintah ya ditambah dengan peran-peran semua stakeholder ya, pemangku kepentingan yang terlibat dalam wilayah sungai tersebut. Ya harapannya tentu karena banyak sekali kepentingan ya, ada dunia usaha tentu ada kepentingan. Dunia usaha itu ada yang mengusahakan air berdasarkan materinya ya, misalnya mengambil air untuk air minum kemasan atau mungkin pabrik es ya mengambil airnya. Kemudian ada yang sebagai media dan ada juga yang pengusaha yang harus dilibatkan kaitannya dengan limbahnya ya, industri begitu ya. Nah inilah tentunya banyak sekali pihak-pihak yang akan terlibat di sini, dan juga sektor-sektor dan juga lintas disiplin ilmu. Ya, sektor misalnya seperti sudah kita sebutkan, kita ulas tadi ya, sektor pertambangan energi, pertanian, kemudian lingkungan hidup, ya, kehutanan, ya, seperti itu ya. Semua itu kemudian harus ada keterwakilan dalam tim koordinasi PSDA ya, WS itu. Ya, itu kira-kira begitu banyak hal yang ruwet. Ini lintas sektor, lintas wilayah administrasi. Nah, ini yang kemudian harus kita urai bagaimana kemudian bisa berjalan.
Sobat SDA, dari berbagai pihak tadi dan juga berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air itu prinsip-prinsip yang perlu dipegang itu adalah ya antara pendaya gunaan sumber daya air ya dengan konservasi ya satu ya. Antara pendaya gunaan air dengan konservasi itu harus seimbang. Nah, itu makanya ya kalau sudah seimbang ya kita akan di sisi yang lain di pengendalian daya rusak itu akan lebih kecil ya. Nah, kemudian yang ya misalnya karena ada anomali iklim dan seterusnya ini tentu tidak bisa kita hindari. Ada pemanasan global ini, ada kejadian banjir lebih sering ya. Karena anomali iklim ya, pemanasan global ini mengakibatkan ketidakpastian dalam iklim ya. Yang biasanya basah semakin basah, ya, yang biasanya kering akan semakin kering. Musim hujannya juga bergeser. Ya, ini banyak sekali perubahan iklim ini. Nah, ini berimbas pada kejadian-kejadian bencana ya baik bencana kekeringan maupun bencana banjir. Nah, ini yang poin 3, pendaya gunaan dengan konservasi ini harus seimbang. Kemudian keseimbangan antara penggunaan air permukaan dengan air tanah. Ya biasanya kalau yang mau gampang-gampang mungkin kalau mau ambil air permukaan tuh harus melalui proses yang panjang ya. Misalnya air baku ya lewat PDAM atau irigasi harus lewat PU pengairan. Nah, kemudian jalan pintas ketika dihitung-hitung itu jalan pintasnya itu penggunaan air tanah ya, memompa. Nah, ini juga berpotensi terhadap kerusakan lingkungan karena penggunaan air tanah yang berlebihan akan bisa menurunkan muka air tanah. Ya, seperti di Jakarta ya, ini contoh kasus ya. Kalau di Jakarta memang sudah luar biasa ini. Banyak yang berkepentingan dan banyak yang jalan pintas. Ya, semakin banyak orang akan semakin susah diatur ya. Ya, namanya manusia punya kepentingan. Seperti di Jakarta itu penggunaan air tanah yang ya untuk industri, untuk misalnya perhotelan itu yang besar kemudian menurunkan permukaan tanah atau land subsidence atau apa ya. Kemudian karena perubahan iklim peningkatan debit banjir, kemudian dari laut juga ada peningkatan tinggi muka air laut karena pemanasan global. Jadi ini sudah kompleks sekali kalau di Jakarta ini. Tadi keseimbangan antara pendaya gunaan sumber daya air dengan konservasi, kemudian keseimbangan penggunaan air tanah dengan air permukaan, kemudian perlunya data yang akurat ya. Ini kalau kita mengelola sumber daya air, ini kaitannya dengan data ini harus benar-benar selalu diupdate ya. Apalagi sekarang banyak kejadian-kejadian yang namanya juga anomali iklim ya. Tentu harus lebih up to date ya data-datanya. Ya, jadi sistem informasi sumber daya air itu harus benar-benar dikelola. Ada satu mungkin ada departemen sendiri ya, karena dengan adanya sistem informasi ini menjadi penentu atau menjadi acuan dalam menyusun rencana pengelolaan ya. Seperti di wilayah Sungai Brantas ya, di wilayah Brantas itu ya, bayangkan melintasi begitu banyak kabupaten, kemudian banyak sektor. Di WS Brantas itu ada 4 das ya, yaitu das Brantas itu sendiri luasnya 11.988 km persegi. Di antaranya ada subdas ya, ada 6 subdas. Kemudian ada das Kali Tengah seluas 596 km persegi. Kemudian ada das Ringin Bandulan. Das Ringin Bandulan itu 595 km persegi dan das Kondang Merak 924 km persegi.
tentunya WS itu punya profil sendiri-sendiri. Ya, ini saya baca dari pola pengelolaan WS Berantas ya. Betapa pentingnya dokumen seperti ini tentunya didukung dengan berbagai macam data, dan yang membuat kemudian dalam merencanakan menyusun pola pengelolaan itu benar-benar dari basis data yang aktual itu ya. Makanya betapa pentingnya SISDA di WS Berantas itu, karena melintasi begitu banyak wilayah administrasi ya. Ya tentunya masing-masing wilayah administrasi itu punya sistem sendiri-sendiri, punya pola sendiri. Nah, makanya khusus untuk pengelolaan SDA ini harus satu sistem. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Meskipun berbagai macam pihak, berbagai macam batas administrasi, kewenangan ya, lintas kabupaten kota, itu ketika masing-masing punya data kemudian tidak sinkron, ini kan ya sama aja ya. Ketika kita perlu kebijakan yang itu kita perlu menyusun rencana yang itu lintas, kan ya repot juga kalau datanya masing-masing tidak dalam satu sistem. Nah, kalau keterpaduan ini tentunya SISDA-nya ini harus diperbaiki ya, satu sistem di mana masing-masing kegiatan di wilayah-wilayah tersebut itu bisa ditarik dalam satu garis, bisa ditarik dalam satu data yang itu menyiratkan keterpaduan dari hulu ke hilir ya, dalam hal ini dari hulu Berantas sampai dengan hilirnya itu bisa kita ambil informasi yang menyeluruh. Ya, itulah yang menjadi PR kita, terus memperbaiki sistem informasi dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan wilayah sungai dari hulu ke hilir ya. Kalau DAS ini dari hulu ke hilir, kalau WS ini berarti beberapa DAS itu mungkin ada kemiripan, ada beberapa hal yang sama, atau ada saling ketergantungan. Itu bisa menjadi satu sistem pengelolaan. Kemudian satu yang terakhir ya adalah peningkatan partisipasi. Nah, ini perlu juga diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air. Misalnya dalam forum-forum TKP SDA ya, tim koordinasi pengelolaan sumber daya air, itu keterlibatannya atau keterwakilannya itu semakin baik ya. Ada pihak-pihak yang belum terwakili harus terwakili. Nah, pihak yang sudah misalnya masuk dalam tim juga semakin banyak yang mendengar, semakin banyak mendengar aspirasi dari pihak yang diwakili. Ya, komunikasinya juga harus baik ya, dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan ya, itu keterpaduan antara pengelola dengan penerimaan manfaat, dan juga ya, semua stakeholder yang terlibat di wilayah sungai tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kritik, saran, masukan, silahkan dikirim email ke sda@hamdan.link atau melalui Twitter hamdaninami. Silahkan cek juga ke www.hamdan.link untuk mendapatkan beberapa sumber-sumber referensi sebagai bahan diskusi. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada feedback, saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi semakin baik ya, semakin bermanfaat bagi semua pihak. Dan salam SDA.